Di pinggiran kota Surabaya, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama tak berpenghuni. Rumah itu berdiri di ujung jalan kecil, terhimpit oleh bangunan-bangunan modern yang mulai menjulang. Rumah tersebut dikenal dengan nama Rumah Merah, karena warna cat dindingnya yang sudah pudar dan memerah akibat paparan sinar matahari. Konon, rumah itu menyimpan kisah kelam yang tidak banyak orang tahu. Dahulu, rumah ini dihuni oleh sebuah keluarga bahagia. Mereka adalah keluarga Suryadi, Pak Suryadi, sang kepala keluarga yang bekerja sebagai pengusaha sukses, istrinya, Ibu Suryadi, yang seorang guru, dan 2 orang anak mereka, Rina dan Dika. Keluarga ini hidup rukun dan sejahtera, hingga suatu kejadian yang mengubah segalanya. Pada suatu malam, sekitar 10 tahun yang lalu, terjadi kebakaran besar yang melalap rumah itu. Api menyebar dengan cepat, menghanguskan seluruh bagian rumah. Warga setempat berlarian menuju rumah itu untuk berusaha menyelamatkan keluarga Suryadi. Namun, saat api berhasil dipadamkan, tubuh mereka ditemukan sudah tak bernyawa, seakan terperangkap di dalam rumah yang terbakar. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana kebakaran itu bisa terjadi, namun sejak malam itu, Rumah Merah menjadi tempat yang dihantui oleh kenangan tragis. Setelah kejadian itu, rumah tersebut dibiarkan kosong. Banyak orang yang mencoba menghindari rumah itu, terutama saat malam hari. Mereka yang lewat di depan rumah sering mendengar suara-suara aneh, seperti suara tangisan, teriakan, atau bahkan suara langkah kaki. Tidak jarang pula ada yang melihat cahaya dari jendela yang padam, padahal rumah itu sudah lama tidak teraliri listrik. Suatu malam, seorang pemuda bernama Andi yang baru saja pindah ke Surabaya memutuskan untuk menyelidiki rumah tersebut. Ia mendengar banyak cerita horor tentang Rumah Merah dan merasa tertantang untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan berbekal senter dan kamera, Andi melangkah menuju rumah itu. Begitu ia memasuki halaman rumah, udara terasa begitu dingin, meskipun malam itu tidak terlalu berangin. Andi berjalan perlahan menuju pintu utama yang sudah berdebu. Pintu itu terbuka dengan suara berderit yang mengerikan. Begitu memasuki rumah, suasana semakin mencekam. Dinding-dinding rumah itu dipenuhi noda hitam yang sepertinya berasal dari kebakaran, dan bau hangus masih tercium di udara. Andi melangkah menyusuri lorong yang sempit. Ketika ia memasuki ruang tamu, tiba-tiba ia merasakan ada yang aneh. Di sudut ruangan, ia melihat bayangan seorang wanita berpakaian putih dengan wajah yang pucat. Wanita itu berdiri mematung, matanya kosong menatap ke arah Andi. Namun, yang membuat Andi terkejut adalah saat wanita itu perlahan menoleh ke arahnya, mulutnya ternganga lebar, dan suara seperti jeritan melolong keluar dari tenggorokannya. Andi mundur terkejut. Namun, wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, mengawasi setiap langkahnya. Tanpa pikir panjang, Andi berlari keluar dari rumah itu. Namun, sebelum ia bisa mencapai pintu, suara langkah kaki terdengar semakin mendekat. Ia menoleh, dan di depan pintu, terlihat sosok pria bertubuh besar, wajahnya rusak seperti terbakar. Pria itu hanya berdiri diam, memandangi Andi dengan tatapan kosong yang penuh kebencian. Andi berlari semakin kencang, namun pintu depan yang tadinya terbuka kini tertutup rapat. Ia mencoba membuka pintu itu, namun tidak bisa. Ketika ia menoleh ke belakang, bayangan keluarga Suryadi mulai muncul satu persatu. Mereka berdiri mengelilinginya, wajah mereka penuh luka bakar dan mata mereka yang kosong menatap tajam. Suara isak tangis Rina dan Dika terdengar pelan, seakan meminta tolong. Andi yang ketakutan berusaha memecahkan jendela untuk melarikan diri. Akhirnya, dengan sekuat tenaga, ia berhasil melompat keluar dari rumah itu. Saat ia berlari menjauh,
Suara jeritan dari dalam rumah semakin keras, seakan mengikutinya. Namun, Andi berhasil sampai di luar rumah dan berlari menuju jalan utama. Ia menoleh ke belakang, namun rumah itu tampak kembali sepi, tidak ada apa-apa lagi. Keesokan harinya, warga desa yang mendengar cerita Andi langsung mendatangi rumah tersebut. Mereka menemukan kamera milik Andi yang tergeletak di halaman depan, namun Andi sendiri tidak pernah terlihat lagi. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani mendekati rumah merah. Konon, jiwa keluarga Suryadi masih terjebak di dalam sana, tidak bisa tenang, dan rumah itu tetap menjadi tempat yang dipenuhi dengan kehadiran mereka yang tragis.